Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan keempat pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang merancang karya ilmiah. Salam kangen untuk siswa-siswi Mankota Palangkaraya yang saat ini sedang belajar di rumah. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bab 2, merancang karya ilmiah. Yang akan dibahas dalam bab 2 ini adalah yang A, pengertian, karakteristik, ciri-ciri dan jenis karya ilmiah. B, identifikasi informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah yang dibaca. C, rancangan informasi, tujuan dan esensi dalam karya ilmiah. D, analisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang E, pengonstruksian karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, misalnya dengan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah juga bisa diartikan merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karakteristik karya ilmiah. Yang A, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang B, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. C, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat logis. Maksudnya, segala keterangan dapat diterima oleh akal. Yang B, bersifat sistematis. Maksudnya, urutannya harus disajikan secara berkesinambungan. Yang C, bersifat objektif. Maksudnya, keterangan yang disajikan harus sesuai apa adanya. D, tuntas. Maksudnya, kupasan harus terperinci dan secara lengkap. Yang E, kebenarannya dapat diuji. Yang F, berlaku umum. Maksudnya, kesimpulan bagi semua jenis populasi. Dan yang E, karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa. Jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah permasalahan dengan penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Dalam penyajiannya, makalah sering dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Kemudian artikel. Artikel merupakan karya tulis yang memuat pendapat subjektif penulisnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasar pada teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program S2 atau pasca sarjana. Karya ilmiah ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis merupakan atau mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Kemudian ada disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor. Disertasi ini mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid, disertai dengan analisis yang terperinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan yang original, jadi tidak menjiplak punya orang lain.
Selanjutnya ada bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah yang pertama ada bentuk populer. Maksudnya bentuk populer itu yaitu karya tulis yang menggunakan bahasa yang populer. Maksudnya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Karya tulis ilmiah populer menggunakan bentuk, isi, dan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Namun, dalam penyajiannya menggunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, karya ilmiah bentuk populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana mengenai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga bentuk semi formal dan ada juga bentuk formal. Yang pertama yaitu struktur karya ilmiah bentuk populer. Sistematika karya ilmiah bentuk populer tidak menganut aturan penulisan karya tulis yang baku. Penulis bebas menggunakan bentuk penyajiannya, akan tetapi pada umumnya bentuk penyajiannya sederhana dan sangat singkat. Misalnya di bagian awal pengantar ke bagian inti, kemudian di bagian tengah sajian gagasan pokok yang disampaikan, dan bagian penutup berisi simpulan, kritik, dan saran. Selanjutnya, struktur karya ilmiah bentuk semi formal, yaitu yang pertama ada halaman judul, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, struktur karya ilmiah bentuk formal. Di bagian awal ada halaman sampul luar, ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Kemudian di bagian utama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan maksudnya atau berisi tentang latar belakang, tema yang dibicarakan, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian bagian isi. Bagian isi dalam karya tulis berisi uraian lengkap dan terperinci tentang tema atau masalah yang diungkapkan. Pengembangan permasalahan ini didukung data agar memberi gambaran yang lebih jelas. Selanjutnya bagian penutup berisi pokok-pokok pikiran yang harus diingat oleh pembaca. Selain itu, bagian penutup merupakan kesimpulan dari isi suatu karangan. Yang bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Selanjutnya ada unsur karya ilmiah. Ada topik, judul, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan karya ilmiah. Kemudian ada tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Presentasi karya ilmiah dalam diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Melalui forum diskusi, masalah dalam karya ilmiah dapat terselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam bentuk diskusi. 1. Perkenalkan diri kepada peserta diskusi secara singkat dan jelas. 2. Sampaikan masalah umum dari karya ilmiah yang akan dipaparkan. 3. Paparkan pokok-pokok isi masalah dengan bahasa yang mudah dipahami peserta diskusi. 4. Sertakan ilustrasi dan fakta yang penting yang mendukung masalah yang dipaparkan. 5. Akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan dari karya ilmiah tersebut. Analisis kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang pertama ada pemilihan kata. Yang dimaksud pemilihan kata yaitu pemilihan kata mempunyai peranan penting dalam bahasa. Kata merupakan unsur utama pengembangan kalimat.
Tanpa kata tidak mungkin ada bahasa. Pemilihan kata yang baik dan tepat akan memudahkan seseorang untuk memahami makna dari kata tersebut, baik lisan maupun tulisan. Kemudian penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan harus diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Selain menggunakan bahasa yang baku dan tidak baku, kita juga harus memperhatikan penggunaan ejaan atau tulisan. Misalnya penulisan di dengan ke. Di dengan ke bisa untuk awalan dan bisa juga untuk kata depan. Di dan ke sebagai awalan tulisannya harus dirangkai atau disambung. Misalnya dilakukan, diperoleh, dibahas, dibimbing. Itu yang merupakan awalan. Di dan ke yang merupakan awalan. Sedangkan di dan ke yang merupakan kata depan, penulisannya harus dipisah dan mengacu pada tempat atau arah. Misalnya di atas, di sekolah, di kebun. Jadi di-nya harus ditulis terpisah. Contoh lagi misalnya ke perpustakaan, ke kantin, ke rumah. Itu ke-nya juga harus dipisah penulisannya karena itu merupakan kata depan. Kemudian penulisan kalimat juga harus diperhatikan. Ya, penulisan kalimat dan juga penulisan paragraf juga harus diperhatikan. Langkah-langkah menyusun kerangka karya ilmiah. 1. Menentukan tema atau topik karya ilmiah. Yang B. Membatasi topik karya ilmiah. C. Menentukan masalah dan tujuan penelitian. D. Mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Yang E. Menyusun kerangka karya ilmiah. Yang F. Mengumpulkan bahan. Dan yang G. Pengembangan kerangka karangan menjadi karangan ilmiah yang utuh dan lengkap. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.